Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami tentang analisis spektrum gelombang otak menggunakan EEG atau elektroencephalography sebelum dan selama melakukan tugas aritmatika mental untuk pemenuhan tugas pengolahan sinyal. Dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri Ahmad Ibrahim dengan NIM 122320016, Cynthia Senti Simanjuntak 122320015, dan Dentar Jiat Mahesa dengan NIM 12233320023. Latar belakang. Untuk latar belakang pemenuhan tugas besar ini, dalam aktivitas sehari-hari terutama saat menjalankan tugas yang memerlukan konsentrasi dan pemrosesan informasi seperti aritmatika mental, otak mengalami perubahan dalam pola aktivitas gelombangnya. Tugas aritmatika mental adalah contoh aktivitas kognitif kompleks menuntut keterlibatan aktif dari memori kerja, atensi, dan fungsi eksekutif otak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa selama tugas kognitif intensif, terjadi peningkatan gelombang theta dan beta yang mencerminkan peningkatan beban kognitif dan fokus, serta penurunan gelombang alfa yang mengindikasikan berkurangnya relaksasi. Dengan kemajuan teknologi pengolahan sinyal, analisis spektrum gelombang EEG kini dapat dilakukan secara efisien menggunakan metode Fast Fourier Transform atau FFT. Metode ini memungkinkan konversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga distribusi dan kekuatan masing-masing gelombang otak dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana otak merespon beban mental dalam berbagai kondisi. Melalui penelitian ini dilakukan analisis perubahan gelombang otak sebelum dan selama pelaksanaan tugas aritmatika mental untuk mengevaluasi respon kognitif subjek. Dengan membandingkan spektrum gelombang EEG dalam dua kondisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai dinamika di aktivitas otak serta mendukung pemanfaatan EEG sebagai alat pemantauan fungsi kognitif secara real time. Kami akan mengambil rumusan masalah tentang bagaimana perubahan spektrum gelombang otak delta, theta, alpha, dan beta yang terjadi antara kondisi istirahat dan saat melakukan tugas aritmatika mental. Yang kedua, bagaimana metode FFT dapat digunakan untuk menganalisis sinyal EEG dalam mengidentifikasi tingkat keterlibatan mental seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan spektrum gelombang otak delta, theta, alpha, dan beta sebelum dan selama pelaksanaan tugas aritmatika mental menggunakan EEG dan FFT. Metode EEG. EEG atau elektroencephalography adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Pada penelitian yang dibuat yaitu mengamati aktivitas otak saat mengerjakan soal aritmatika mental. EEG merekam perubahan gelombang otak yang menunjukkan tingkat beban kerja kognitif dan fokus mental. Misalnya, gelombang beta yang berhubungan dengan konsentrasi dan aktivitas mental meningkat saat seseorang melakukan pengujian mental. EEG bekerja dengan menempatkan elektroda kecil pada kulit kepala yang mendeteksi perbedaan potensi listrik akibat aktivitas neuron di otak. Elektroda ini menangkap sinyal listrik yang kemudian diubah menjadi grafik gelombang otak. Gelombang EEG terdiri dari berbagai jenis seperti alfa, beta, theta, dan delta, yang masing-masing menunjukkan kondisi mental tertentu. Sinyal EEG yang terekam dapat dianalisis menggunakan metode matematis seperti FFT untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dan amplitudo gelombang, sehingga memudahkan pemahaman aktivitas otak dalam berbagai kondisi, termasuk saat melakukan tugas aritmatika mental. FFT atau Fast Fourier Transform adalah algoritma untuk memperoleh komponen frekuensi sinyal waktu. Analisis spektral menggunakan FFT yang sangat penting dalam studi EEG karena membantu mengungkap perubahan pola aktivitas otak yang tidak mudah terlihat dalam domain waktu. Misalnya, saat seseorang melakukan tugas aritmatika mental, power gelombang beta biasanya meningkat, yang dapat diukur secara kuantitatif melalui FFT.
Selain itu, FFT juga membantu dalam proses filtering dan penghilangan noise sehingga data EEG menjadi lebih bersih dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. Kami menggunakan metodologi yaitu diagram alir pengerjaan. Kami menggunakan studi literatur, persiapan data, pemrosesan data, analisis data, dan pelaporan hasil. Untuk diagram alir pemrosesan datanya, kami melakukan penyaksian data, filtering, normalisasi, plot sinyal domain waktu, FFT, hitung power band alpha, beta, theta, dan delta, serta analisis hasil. Metodologi pemrosesan data dalam tugas ini dilakukan melalui beberapa tahap untuk memastikan kualitas dan keakuratan sinyal EEG. Pertama, sinyal EEG direkam menggunakan sistem 23 kanal dengan filter high pass 0,5 Hz, low pass 60 Hz, dan notch filter 50 Hz untuk menghilangkan noise dan gangguan listrik. Setelah itu, segmen data bebas artefak selama 180 detik atau 3 menit untuk kondisi istirahat, dan 60 detik untuk tugas aritmatika dipilih melalui inspeksi visual oleh ahli neurofisiologi. Peserta dengan sinyal yang banyak mengandung artefak dihilangkan dari dataset, menyisakan 36 subjek dari 66. Selanjutnya, data yang telah dibersihkan dianalisis menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT untuk memperoleh distribusi spektral frekuensi. Dari hasil transformasi ini dihitung power spektral untuk masing-masing pita gelombang EEG, yaitu delta 1 sampai 4 Hz, theta 4 sampai 8 Hz, alpha 8 sampai 13 Hz, dan beta 13 sampai 30 Hz. Yang kemudian digunakan untuk membandingkan aktivitas otak antar kondisi dan antar individu. Berikut ada data penelitian yang kami cantumkan. Pada histogram itu, warna biru menunjukkan data delta, kuning menunjukkan theta, hijau menunjukkan alpha, dan merah menunjukkan beta. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 36 orang subjek yang merupakan mahasiswa sehat berusia antara 16 sampai 26 tahun. Dengan usia rata-rata sekitar 18,6 tahun, awalnya terdapat 66 partisipan, namun 30 orang dieliminasi karena data EEG mereka mengandung terlalu banyak artefak, seperti gerakan mata atau okulografik atau aktivitas otot miografik, sehingga hanya 36 data yang lolos seleksi dan digunakan untuk analisis. Semua subjek adalah tangan kanan dominan, tidak memiliki gangguan neurologis atau psikiatris, serta tidak mengonsumsi obat psikoaktif. Dalam penelitian ini, kami mengambil sampel data sebanyak 10, diantaranya S021, S02, S03, S04, S05, S31, S32, S33, S34, dan S35. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan 10 data yang telah kami perbandingkan antar kondisi istirahat dan saat mengerjakan tugas aritmatika mental, kami mendapatkan hasil yang pertama, kondisi istirahat atau rest. Pada kondisi istirahat, gelombang otak yang dominan adalah delta dan theta, dengan nilai power untuk gelombang alpha dan beta relatif rendah, menunjukkan bahwa otak berada dalam kondisi rileks atau keadaan rileks, mengantuk, atau tidak fokus. Ini mencerminkan aktivitas mental yang rendah, minimnya keterlibatan dalam pemrosesan informasi, serta keadaan pasif secara kognitif. Beberapa subjek bahkan menunjukkan dominasi delta yang tinggi, mengindikasikan kondisi menuju tidur atau kelelahan mental ringan. Hasil yang kedua, kami mendapatkan kondisi aritmatika mental. Selama tugas aritmatika mental, terjadi peningkatan signifikan pada gelombang theta dan beta yang berkaitan dengan memori kerja, konsentrasi, dan kewaspadaan. Penurunan aktivitas pada gelombang alpha mencerminkan berkurangnya relaksasi akibat keterlibatan mental aktif. Dalam beberapa kasus, power beta mendekati atau bahkan melampaui alpha dan theta, menandakan fokus tinggi dan beban kognitif meningkat.
Pola ini konsisten dengan otak yang sedang terlibat dalam proses berpikir logis dan pemecahan masalah. Berdasarkan data dari 10 subjek yang dianalisis, diperoleh rentang nilai power untuk masing-masing gelombang otak pada 2 kondisi berbeda, yaitu saat istirahat dan saat melakukan tugas aritmatika mental. Pada kondisi aritmatika mental, gelombang otak menunjukkan pola aktivitas yang khas. Gelombang delta memiliki rentang nilai power antara 0,2849 hingga 0,5645, sehingga yang meskipun cukup tinggi tidak selalu dominan dan dapat mencerminkan tekanan mental awal atau kelelahan ringan selama berpikir. Gelombang theta yang berhubungan erat dengan memori kerja dan konsentrasi berada dalam rentang 0,0894 hingga 0,3573 dan menjadi salah satu komponen yang paling menonjol saat subjek aktif secara kognitif. Gelombang alfa berada dalam rentang 0,0457 hingga 0,1284 dan cenderung menurun selama tugas kognitif, mencerminkan penurunan relaksasi akibat meningkatnya fokus. Sementara itu, gelombang beta menunjukkan peningkatan yang mencolok dengan nilai berkisar antara 0,0231 hingga 0,2249 yang mengindikasikan keterlibatan aktif otak dalam berpikir logis dan kewaspadaan dan pemrosesan informasi. Sebaliknya, pada kondisi istirahat, aktivitas otak menunjukkan dominasi gelombang lambat. Gelombang delta mendominasi dengan rentang nilai antara 0,2928 hingga 0,4321, menandakan kondisi relaksasi mendalam, pasif mental, atau bahkan mengantuk. Gelombang theta berada dalam rentang 0,0652 hingga 0,2703 dan menggambarkan adanya sedikit aktivitas internal yang ringan, namun tetap dalam zona tersebut. Gelombang alfa yang umumnya muncul saat relaksasi ringan memiliki nilai antara 0,0202 hingga 0,1041, namun tidak menunjukkan dominasi signifikan. Gelombang beta menunjukkan nilai power yang sangat rendah, antara 0,0085 hingga 0,0204, yang mencerminkan minimnya keterlibatan kognitif dan fokus mental. Dengan demikian, perbedaan mencolok antara kedua kondisi ini menguatkan bahwa EEG mampu secara objektif menangkap dinamika aktivitas otak, baik saat sedang aktif berpikir maupun dalam keadaan istirahat total. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu aktivitas gelombang theta dan beta meningkat selama tugas aritmatika mental, menandakan keterlibatan kognitif yang tinggi seperti fokus, memori kerja, dan pemrosesan informasi. Yang kedua, gelombang alfa menurun saat berpikir aktif, menunjukkan berkurangnya relaksasi seiring meningkatnya konsentrasi dan kewaspadaan. Kondisi istirahat didominasi oleh gelombang delta dan theta yang mencerminkan keadaan otak yang rileks, pasif, atau mengantuk. Gelombang beta sangat rendah pada saat istirahat, menandakan minimnya aktivitas mental dan keterlibatan kognitif. FFD terbukti efektif dalam membedakan spektrum EEG antara kondisi istirahat dan kognitif aktif, serta memperkuat peran EEG sebagai alat non-invasif untuk pemantauan fungsi otak secara real time. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.